Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi sebelum kita memulai video ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan kabar gembira kami sampaikan bagi rekan-rekan subscriber admin Abil Maiwa Channel, kami sampaikan bahwa admin akan mengadakan giveaway untuk rekan-rekan subscriber setia di Abil Maiwa Channel jika channel ini sudah menembus 100.000 subscriber. Jadi bagi rekan-rekan, mari dukung channel ini untuk menjadi channel kebanggaan kita bersama yang selalu setiap hari bisa update informasi buat kalian semua. Baik Bapak Ibu Guru, pada video kali ini kembali lagi kami akan menyampaikan informasi penting teman-teman ya, terkait rekan-rekan guru honorer harus pastikan valid data ini. Jadi data guru honorer yang harus valid sebelum seleksi P3K 2022 dibuka. Bagi teman-teman, kita langsung saja cek informasinya. Jadi di sini kita langsung berada di halaman info GTK Bapak Ibu ya. Bahwasanya untuk mengecek validasi data teman-teman itu tentunya kita melalui info GTK, dan sebagaimana judul konten ini, bahwasanya rekan-rekan guru honorer itu harus belajar dari pengalaman di tahun 2021, bahwasanya data individu rekan-rekan itu harus valid sevalid-validnya sebelum pagelaran seleksi P3K guru tahun 2022 itu digelar oleh Kemendikbud dan Panselnas. Oleh karena ini kami akan memandu rekan-rekan sekalian untuk memastikan data-data apa saja yang seharusnya valid agar nantinya teman-teman bisa lolos menjadi ASN P3K di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus lihat teman-teman ya. Nah, sini kita coba buka di info GTK langsung Bapak Ibu ya. Di sini info GTK kita login langsung. Nah, di sini kita cek lagi Bapak Ibu ya, bahwasanya data-data yang harus valid untuk guru honorer untuk menyongsong pagelaran seleksi P3K di tahun 2022 nantinya. Di sini yang harus valid di data individu Bapak Ibu, yang pertama itu adalah NUPTK. Kalau nama kan sudah dipastikan akan valid teman-teman ya. Namun NUPTK ini terkadang ada guru yang tiba-tiba NUPTK-nya itu error atau tidak valid Bapak Ibu ya, atau diklaim oleh PTK lain. Ini yang sangat berbahaya. Nah, untuk memastikan hal tersebut, maka teman-teman itu bisa mengecek sendiri secara mandiri kevalidan NUPTK. Teman-teman bisa melalui info GTK atau bisa melalui cek NUPTK di Google ya. Teman-teman sisa ketikkan saja. Kemudian yang harus valid juga data kedua Bapak Ibu adalah ini yang poin 5, yaitu adalah nomor induk kependudukan. Ini yang sering sekali bermasalah ya. Bermasalahnya di mana? Bermasalahnya adalah tidak terkoneksi antara nomor induk kependudukan di Verpal PTK dengan nomor induk kependudukan di data Dukcapil, sehingga pada saat teman-teman mendaftar SSCASN, NIK teman-teman itu tidak terdaftar atau malahan sudah didaftar oleh orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Nah, apakah ketika kita sudah memperbaiki di tahun 2021 itu langsung valid nantinya di tahun 2022? Belum tentu Bapak Ibu ya, belum tentu. Ini kita belajar pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, pada saat pendaftaran CPNS hingga pendaftaran P3K itu sering sekali terjadi ketidakvalidan antara nomor induk kependudukan yang ada di info GTK dengan di Dukcapil. Oleh karena itu teman-teman pastikan. Di mana dipastikan? Lagi-lagi teman-teman bisa meminta bantuan operator untuk mengecek apakah sudah centang hijau di Verpal PTK Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus teman-teman pahami ya, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi adalah email. Nah, email ini harus aktif Bapak Ibu ya, karena nantinya ketika kita mendaftar SSCASN tentunya kita akan
melampirkan email ya. Jadi pastikan bahwasanya email yang terdata di Dapodik adalah email teman-teman yang masih aktif ya. Oke, itu yang harus dipastikan. Caranya teman-teman login aja di Gmail, kemudian login menggunakan user dengan password. Jika seandainya sudah tidak aktif, teman-teman bisa meminta bantuan operator untuk mengganti email teman-teman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang paling penting juga di sini adalah di bagian status kepegawaian ini. Nah, di status kepegawaian berarti mulai dari nomor SK pengangkatan, kemudian TMT SK pengangkatan. Ini dua Bapak Ibu ya. Kenapa? TMT SK pengangkatan berarti itu menandakan awal teman-teman diangkat menjadi guru. Nah, itulah gunanya TMT SK pengangkatan. Kenapa admin katakan penting? Ini sebagai istilahnya kita jaga-jaga saja Bapak Ibu ya. Kita jaga-jaga saja, jangan sampai nantinya masa kerja guru honorer itu diperhitungkan di P3K Guru tahun 2022. Sehingga nantinya ketika TMT pengangkatan teman-teman itu tidak sesuai dengan SK Real yang teman-teman punya, itu bisa mengganggu masa kerja Bapak Ibu. Jadi teman-teman cocokkan dulu TMT SK pengangkatan Bapak Ibu yang ada di yang Bapak Ibu pegang dengan TMT SK pengangkatan yang ada di Dapodik. Nah, misalkan berbeda atau salah yang ada di Info GTK, silakan tonton video admin sebelumnya. Di situ admin sudah lampirkan cara memperbaiki TMT yang bermasalah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian data berikutnya di sini yang harus valid teman-teman adalah ini Bapak Ibu ya. Poin ke-10 yaitu ijazah terakhir. Nah, ini penting sekali ijazah terakhir. Apakah ijazah teman-teman itu terbaca di PD Dikti? Nah, tentunya rekan-rekan sudah melakukan verbal ijazah semua ya, verbal ijazah semua. Namun beberapa kasus terakhir ini kita dapatkan tiba-tiba ada permintaan untuk verbal lagi. Namun admin sarankan untuk tidak melakukan verbal. Cukup Bapak Ibu pastikan ijazah yang ada di Info GTK itu valid dengan cek ulang data verbal Bapak Ibu ya. Cek ulang data verbal Bapak Ibu. Di sini kita bisa cek ulang data verbalnya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ini status verbal. Nah, di sini teman-teman pastikan jenis verbalnya di sini. Di poin 9 dengan poin 10 pastikan bahwa verbal selesai, kondisi verbal dikunci, dan pastikan di sini mulai poin 1 2 3 4 5 6 itu sudah valid semua Bapak Ibu ya. Kalau sudah valid berarti itu istilahnya tidak ada masalah lagi Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir di sini adalah sekolah induk ya. Pastikan bahwasanya sekolah induk Bapak Ibu itu valid ya. Sekolah induk Bapak Ibu itu terbaca atau terdeteksi. Nah, karena terkadang ada guru-guru yang sekolah induknya justru tidak terbaca. Nah, jika seandainya sekolah induk teman-teman tidak terbaca, bisa meminta bantuan operator sekolah. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.